bagaimana kabarnya hari ini? Seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu berkenaan dengan delima etika atau bujukan moral. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah, kabar saya sangat baik ini. Baik Bu, saya siap untuk diwawancara pada siang hari ini. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya gampang saja Bu. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral apabila ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Selama ini terus bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya atau sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Lalu siapa saja pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang ada sehingga mampu mengambil keputusan tepat bagi pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan, tentu saja ini mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Terus Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama yang saya ambil adalah dengan mengambil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif dan tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Terus hal-hal apa saja yang membuat Ibu selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi Kepala SD Negeri Kuansan, tantangan saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Adakah seseorang atau
faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepuluratan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada tiap elemen warga sekolah juga dapat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Terima kasih, Denis. Jadi sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Truno? Alhamdulillah sehat Bu. Seperti yang kemarin sudah saya janjikan, saya ingin mewawancari Pak Truno selaku Kepala Ajuan Migran G. Selama ini bagaimana Pak Truno dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai dilema etika atau bujukan moral melalui kondisi permasalahan itu dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Selama ini bagaimana Pak Truno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Melihat skala prioritas permasalahan, yang mana yang lebih dulu harus diselesaikan, meskipun kadang permasalahan bertentangan dengan hati nurani. Sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Truno lakukan selama ini? Pertama, saya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, apa yang menjadi inti permasalahan, kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci detail masalah, siapa yang terlibat, dan kemungkinan efek dari permasalahan ini. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan, prosedur ini dilakukan bersama tim yang terdiri dari wakil-wakil sekolah dan unsur-unsur terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Truno anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi pimpinan di SDN Betro, ada pro dan kontra atas keputusan yang diambil. Merupakan tantangan yang selalu dihadapi. Keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Apakah Pak Truno memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Truno langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Truno jalankan? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif.
Keputusan tidak diambil sendiri atau seketika, tapi memerlukan analisa yang mendalam bersama tim yang selalu melibatkan dalam pengambilan keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Truno dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 Etika? Ada tim yang membantu saya. Tim ini terdiri dari Dewan Guru, perwakilan tenaga kependidikan, dan dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan yang berat tidak saya putuskan sendiri, melainkan saya bawa bermusyawarah dengan tim dan rekan guru yang menemukan solusi yang terbaik dari suatu masalah. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Truno, pembelajaran apa yang dapat Pak Truno petik dari pengalaman Pak Truno mengambil keputusan D5 Etika? Sebelum mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi, perlu untuk menganalisa lebih dalam agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua. Terima kasih Pak Truno atas wawancaranya dan ilmunya. Semoga Pak Truno sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan.